Oke, selamat siang Ibu Ela. Selamat siang juga, Pak Hendro. Terima kasih sudah meluangkan waktunya siang ini. Ya, sama-sama Pak Hendro. Apa yang bisa dibantu? Ini kelihatannya Ibu Ela kurang bersemangat, tetapi silakan duduk dulu, silakan duduk Bu Ela. Ya, Baik, ya terima kasih Pak Hendro sekali lagi. Kedatangan saya ingin membicarakan aktivitas pembelajaran di kelas saya selama ini. Saya kan saat ini mengajar di kelas 6, di mana seharusnya anak didik saya itu sudah lancar dalam membaca maupun memahami bacaan dan lainnya. Namun yang terjadi, anak-anak didik saya ada beberapa yang belum lancar dalam membaca, sehingga saya kesulitan untuk memberikan tugas, apalagi tentang pemahaman materi dan proses pengerjaannya. Akibatnya mereka kurang aktif dalam berdiskusi dan bertukar pendapat. Mereka juga sulit untuk memberikan pendapat dalam kelompoknya, termasuk tugas mandiri yang diberikan tidak maksimal dalam penyelesaiannya. Gitu, Pak Hendro. oh begitu ya. Jadi Ya. sekarang Ibu Ela kesulitan karena ada beberapa siswa yang belum lancar membaca ya. Nah, karena ini percakapan yang singkat. Jadi apa yang Ibu Ela inginkan di akhir dari percakapan kita pada saat ini? Saya ingin mencari cara atau strategi agar anak didik saya semuanya bisa membaca dengan lancar dan memahami apa yang saya berikan, sehingga saya bisa terapkan untuk meningkatkan minat mereka dalam membaca. Ya, jadi Ibu Ela ingin mencari cara atau strategi untuk anak-anak ini agar semangat dan minat dalam membaca mereka boleh perbaiki seperti huruf atau kata-kata yang belum lancar. Iya, betul Pak Hendro. Oke, menurut Bu Ela, sudah bagaimana strategi Ibu Ela agar anak-anak ini senang atau suka untuk membaca? Ya, Pak Hendro, dengan situasi yang ada saat ini, yang ingin saya lakukan adalah menganalisis kebutuhan belajar mereka dan kemudian saya menemukan 3 siswa yang belum lancar dalam membaca. Sehingga dalam proses pembelajarannya, saya akan menyusun pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan siswa, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi dan membiasakan literasi membaca sebelum kegiatan pembelajaran di kelas berlangsung. Saya Oh juga iya, iya. akan meluangkan waktu di luar jam belajar untuk melatih mereka bertiga dalam pembimbingan, yaitu semacam pengayaan. Bisa juga dilaksanakan sesuai kesepakatan, apakah di rumah atau juga di sekolah. Jadi itu strategi saya kira begitu. Oke, jadi kalau dengan strategi tersebut, maka pasti mereka mungkin akan merasa diperhatikan. Jadi dan bisa lebih lancar lagi dalam membaca ya, Bu. Iya, iya Pak Hendro, betul. Jadi kira-kira ini, apa yang selama ini Ibu Ella lakukan sehingga mereka belum bisa membaca dengan lancar? Hmm, selama ini karena ketika memberikan tugas ataupun materi, saya memberikannya secara keseluruhan atas tugas sehingga akibatnya ketiga siswa ini paling akhir menyelesaikannya. Dan
itu pun tidak dikerjakan dengan seluruhnya ataupun ditugaskan Iya. membaca di depan kelas. Karena salah satunya atau 2, 3 bahkan mereka merasa malu dan susah sekali untuk mengatakan bahwa ya saya siap untuk membaca. Dan saya sadar bukannya saya menuntun mereka, tetapi saya langsung memberikan tugas itu kepada siswa lain tanpa ada tindakan lanjut setelah mengetahui bahwa si orang pertama atau kedua ini mereka justru belum bisa membaca. Dan ada juga saya bisa menunggu sampai 5 menit hanya membaca beberapa kata dan menyambungkan dalam kalimat. Sehingga itu membuat saya kadang-kadang emosi atau marah. Iya, iya, memang kalau seperti itu memang memang akan timbul emosinya. Jadi kalau sekarang, Bu, jika mereka disuruh ya membaca tetap lama dan ada yang masih malu-malu, kira-kira apa yang Ibu L akan lakukan untuk eh, mengatasi masalah ini? Eh, saya akan menyuruh mereka membaca secara berulang-ulang, meskipun eh, tidak mudah dan dalam waktu yang cukup lama. Dan jika ada yang tidak mau atau malu-malu, saya menyuruhnya untuk membaca dalam hati. Artinya bisa mereka membaca di tempat duduknya Iya, masing-masing secara perlahan-lahan. Sehingga apa yang menjadi kendala mereka, mereka bisa atasi sendiri karena mereka akan membacanya berulang-ulang, memahami, kemudian ketika mereka malu, tetapi mereka bisa kembali ke tempat duduk untuk membaca dalam hati, begitu. Begitu Pak Hendro. oh iya, iya, kira-kira begitu. Kemudian ini Bu Ella, jadi strategi yang idealnya kalau menurut Bu Ella itu dengan situasi seperti itu, yang idealnya itu yang bagaimana? Eh, Menurut saya, selain membaca dalam hati di kelas, mereka membaca ulang-ulang, saya juga memberikan tugas tambahan di rumah Iya, untuk oke. membaca. Dan tentu bekerja sama dengan orang tua sebagai pengawasan apakah anak-anak ini mereka melaksanakan tugas yang saya berikan, yaitu membaca di rumah. Kemudian orang tua ini juga sebagai pendamping mereka atau pendamping saya ketika di luar jam pelajaran, Pak Hendro, begitu. Oke, oke, oke. Jadi jika sekarang ini terjadi situasi seperti ini, apa yang dilakukan Ibu Ella agar anak-anak ini bisa nyaman dalam belajar meskipun mereka belum lancar dalam pembelajaran? Kira-kira bagaimana menurut Ibu Ella? Hmm, eh, saya mencoba kembali Iya, mengelompokkan mereka bertiga dan memberikan tugas sesuai kemampuan mereka dan tidak mengurangi untuk yang lain. Saya akan memberikan tugas juga yang sama kepada teman-teman yang lain di dalam kelas, namun dengan tingkatan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka. Seperti saya ketika membuat untuk mengerjakan atau dalam hal berdiskusi, mereka ada yang melakukannya dengan variasi penyelesaian. Seperti ada yang menjawab soal-soal dengan menulis cerita, ada yang membuatnya dalam bentuk video, dan juga ada yang membuatnya dalam bentuk gambar. Dan termasuk ketiga teman ini, mereka saya minta untuk membuat gambar karena kebetulan mereka tidak suka membaca, tetapi mereka lebih suka menggambar. Dan dari gambar itu, mereka secara langsung menjelaskan, jadi tanpa menulis dan membaca. Seperti itu. Jadi saya melihat sesuai kebutuhan iya. mereka, Pak Hendro. Iya. Ya, pembelajaran yang variatif ya, Bu.
Pembelajaran Iya, yang variatif. betul. Iya, iya. Oke, Iya, jadi tadi ada penyelesaian tugas dengan membagi mereka dalam diskusi kelompok agar menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Jadi kira-kira apa lagi yang bisa membuat anak-anak ini agar tidak minder atau malu dan mereka lebih minat dalam untuk melakukan literasi atau membaca, Ibu? eee, apa ya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu, saya akan berusaha untuk kembali, eee, membiasakan mereka untuk membaca. Artinya di kelas itu sebelum memulai pelajaran, saya akan berusaha untuk setiap pagi mereka adakan literasi membaca di kelas. Jadi bukan hanya mereka yang belum bisa membaca lancar, tapi juga untuk semua siswa karena untuk meningkatkan juga minat daripada membaca mereka. Karena ketika mereka membaca, tentu mereka akan mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Kemudian selanjutnya, saya juga berusaha untuk eh, apa ya, untuk bisa lebih tenang dan bisa untuk lebih meluangkan waktu ketika di jam eh, tidak di jam pelajaran tetapi di luar sekolah, saya juga akan bekerja sama untuk bisa melaksanakan pengayaan kepada ketiga anak tadi agar mereka lebih memahami karena saya tahu kelas 6 itu adalah tanggung jawab yang besar Iya. karena mereka akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Seperti itu, Pak Hendro. Oke, oke, strategi yang mantap sekali. Eh, saya rasa strategi ini sangat bagus. Tapi kira-kira ini kapan ini strategi yang Ibu Ella rencanakan ini akan diterapkan? Tentu kalau yang singkat-singkat saja itu artinya yang lebih gampang itu pasti akan berusaha untuk memulai pada esok hari dengan menyusun modul ajar yang sesuai. Kemudian saya akan eh, membuat jadwal untuk membimbing mereka di luar jam sekolah, yaitu rencananya dibuat dalam 1 minggu 3 hari akan menyesuaikan juga dengan jam belajar, tentunya juga kerjasama dengan orang tua terlebih dahulu. Oke, iya. Dan yang paling penting itu tadi saya kembalikan ulang bahwa mulai membiasakan mereka untuk membaca atau istilah sekarang literasi membaca ya Pak Hendro Iya, di iya, iya. dalam kegiatan Iya. sebelum memulai proses pembelajaran. Oke, mantap sekali. Dari semua yang direncanakan ini, kira-kira menurut Ibu Ella mana yang paling akan didahulukan ini dari semua rencana yang Ibu Ella sudah sampaikan tadi? Oke, Pak Hendro, tentunya, eee, yang paling mudah untuk dilakukan itu adalah, tanpa ada penyusunan apa dan sebagainya, yaitu dimulai dengan literasi membaca. Jadi esok hari itu bisa, kami manfaatkan dan saya akan coba kepada anak-anak untuk mulai esok pagi, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan mulai dengan 15 menit atau 20 menit bisa untuk kita membaca. Jadi bacaannya itu apa saja yang ada di dalam kelas. Jadi bisa kita gunakan itu yang paling Iya, iya, iya. ya yang paling didahulukan. Kemudian memperhatikan tugas diskusi juga. Jadi tidak hanya membiarkan mereka, tapi saya akan mengawasi. Kemudian ada home visitnya. Jadi ada selain bekerja sama juga dengan orang tua, saya akan melaksanakan home visit dan tadi sudah sampaikan juga pembelajaran di luar eh, kelas atau di luar jam sekolah dan tentunya dari ketiga strategi ini akan dijalankan sesuai dengan kondisi atau situasi yang ada. Iya, iya. Jadi kalau dilihat ini semuanya penting ya Bu Ella, semuanya Iya, penting. semuanya penting, Iya. betul Jadi sekali, Pak Hendro. ini di situasi seperti ini. Jadi siapa saja yang akan bisa membantu Ibu Ella agar supaya tentunya ini rencana ini berjalan dengan lancar. Tentu kan kalau kita pahami bahwa segala sesuatu itu kalau dilaksanakan secara bersama-sama itu akan bisa dikatakan dengan mulus ya. Kalau menurut Ibu Ella bagaimana menurut itu? Bisa membantu Ibu Ella, yang bisa membantu. Ya, menurut saya itu pasti ada banyak orang yang
membantu saya dalam hal ini kepala sekolah, karena beliau juga akan menyepakati untuk literasi membaca ini. Jadi walaupun kreasi wali kelas atau guru kelas, tapi harus ada kesepakatan juga, harus ada pemberitahuan juga kepada kepala sekolah kami. Kemudian ada juga teman guru atau rekan sejawat, bisa juga ini bisa dibagikan atau mereka juga akan membantu saya dalam hal meminjamkan buku dan sebagainya, karena bosan juga kalau anak-anak setiap hari membaca Iya, buku yang sama. Jadi bisa juga bertukar dengan kelas lain. Kemudian yang paling penting dan utama juga adalah orang tua itu sendiri, karena kita tidak bisa kita tidak bisa kalau dalam hal proses pembelajaran di luar sekolah tanpa bimbingan dan dukungan orang tua. Artinya pembelajaran kita di sekolah hanya sampai di sekolah. Tapi kalau ada kerjasama dengan orang tua di rumah, mereka akan melanjutkan apa yang sudah kami jalankan di sekolah, sudah pahami dan juga bisa diteruskan di rumah. Sehingga anak-anak ini bisa mereka dengan sendirinya lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan untuk membaca di rumah. Artinya bukan hanya di sekolah, tetapi juga dilaksanakan di rumah. Begitu Pak Hendro. Oke, mantap sekali rencana yang akan dilaksanakan. Berarti memang harus ada kolaborasi ya Iya, antara betul. antara sesama teman dan juga dengan orang tua. Iya, betul Pak Hendro. Betul sekali. Saya rasa uh, ide dari Ibu Ella ini sangat bagus sekali. Kira-kira komitmen ini akan dilaksanakan kapan, Bu? Komitmen dari apa yang Ibu disampaikan ini. Kapan dilaksanakan? Komitmen seperti yang saya bilang bahwa eh, kalau bukan hari ini kapan lagi, artinya bisa hari ini untuk penyusunannya, tapi Ya. akan mulai dilaksanakan pada esok hari dan seterusnya. Seperti itu Pak Hendro, itu komitmen saya. Oke, luar biasa, Bu. Semoga uh, jalan keluar untuk menghadapi masalah ini dapat teratasi dengan ide-ide yang tentunya ini untuk mencerdaskan itu anak-anak dan ya bisa dibilang ini ketiga siswa ini yang mengalami kendala dalam membaca ini dapat teratasi. Iya, betul. Oke, saya rasa Ibu Ella bisa melaksanakan ini dan tetap semangat. Terima kasih. Iya. Selamat siang Ibu Ella, ada waktu sebentar? Oke, selamat siang Pak Hendro. Silakan duduk. Ada yang bisa dibantu atau apa ini? Kenapa wajah Pak Hendro kelihatannya kurang bersemangat? Pucat malah ini. Bagaimana? Begini Ibu Ella, saya ada masalah. Jadi di kelas 8A, ketika saya melaksanakan sumativarian, ketercapaian kriteria ketuntasannya, tujuan pembelajarannya hampir setengah dari anggota kelas tidak lulus, Bu. Bahkan antusias dari siswa dalam proses pembelajaran nampaknya tidak terlihat. Padahal nih saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran. Oh, begitu. Kira-kira kalau menurut Pak Hendro, apa yang mengakibatkan antusias siswa dalam proses pembelajaran tidak terlihat sampai nilai KKTP tidak sesuai dengan apa yang Pak Hendro harapkan? Kalau menurut saya, Bu, siswa itu malas belajar, tidak mau mengindahkan saya ketika ditegur kalau tidak memperhatikan saya dalam mengajar. Setelah ditegur, dia lakukan kembali. Oh, kira-kira anak-anak tertarik tidak dengan cara pembelajaran yang Pak Hendro terapkan? Kalau menurut saya, anak-anak terlihat kurang tertarik terhadap pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Itu terlihat dari antusias dari anak-anak dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas, terlebih khusus yang saya ajarkan di kelas 8A. Jadi,
Motivasinya agak kurang ya? Iya Bu Ella. Kalau dalam proses pembelajaran, kira-kira media apa yang sering digunakan oleh Pak Hendro? Kalau dalam proses pembelajaran, saya sering menggunakan modul ajar yang didapatkan dari internet. Saya selalu menjelaskan materi di depan kelas sambil menulis di papan tulis. Gitu, Bu. Terus, disuruh mencatat ya Pak Hendro? Iya, Bu. Gitu. Oh, jadi belum pernah menggunakan media pembelajaran yang lain ya Pak Hendro? Iya, Bu. Saya bingung apa yang akan saya lakukan untuk melaksanakan proses pembelajaran ini, Bu. Oh gitu. Jadi Pak Hendro belum pernah mencoba untuk menggunakan metode yang lain selain dari modul dan metode pembelajaran menulis di papan tulis tadi. Kalau metode yang lain palingan hanya sampai di kerja kelompok, Bu. Itu. Oh, semacam diskusi kelompok ya? Iya, iya, Bu. Iya, iya. Iya, Ibu. Oh, jadi kalau boleh saya simpulkan, anak-anak kelas 8A yang nilainya tidak mencapai KKTP karena antusias mereka kurang dalam proses belajar mengajar. Motivasi peserta didik tidak nampak atau tidak terlihat, Pak Hendro. Kira-kira ada cara yang lain agar supaya anak-anak ini antusias dan mereka memiliki motivasi ya dalam proses pembelajaran, Pak Hendro. Kalau cara yang lain mungkin ini Bu, penggunaan LCD. Jadi mungkin Bu untuk digunakan dalam proses pembelajaran atau video pembelajaran atau menggunakan PPTP, PPT yang seperti PowerPoint Bu. Kira-kira itu Bu. Nah, jadi tadi LCD dan PPT ya. PPT iya Bu, iya. Nah, itu adalah ide yang sangat bagus. Tentunya bisa menarik minat para siswa dalam belajar. Jadi di dalam situ kan pasti ada gambar, Iya, audiovisualnya juga. iya. Nah, itu memang sangat menarik. Kira-kira ada cara lain ya selain tadi, Pak Hendro? Mungkin saya akan menggunakan gadget, mengkombinasikan dengan menggunakan gadget dalam proses Mhm. pembelajaran. Dan juga saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berjelajah dengan menggunakan internet. Wah, mantap itu Pak Hendro. Kalau menurut Pak Hendro, bisa tidak ide itu bisa merubah sikap siswa dalam proses pembelajaran? Kalau menurut saya bisa Bu, itu dapat memotivasi karena anak-anak sekarang itu lebih suka belajar dengan internet. Karena dapat kita lihat setiap hari anak-anak tidak dapat terlepas dari yang namanya handphone atau biasa disebut dengan gadget, Bu. Iya, betul sekali Pak Hendro, zaman sekarang itu ya. Iya, 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 Bu. luar Iya. biasa. Oke, dari ide dan gagasan yang disampaikan oleh Pak Hendro tadi, apakah dapat menceritakan kembali apa yang akan Pak Hendro lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin ke depan, Bu, saya akan menggunakan LCD dalam proses pembelajaran dengan mengkombinasikannya dengan handphone agar supaya proses pembelajaran akan semakin menarik antusias siswa terutama ini untuk dalam proses pembelajaran. Jadi dengan cara ini saya yakin pencapaian ketuntasan ketercapaian tujuan pembelajaran akan semakin meningkat. Wah, luar biasa ya idenya ini. Kira-kira komitmen apa yang akan dilaksanakan Pak Hendro untuk selanjutnya? Komitmennya. Oke, oke.
Jadi komitmen saya, jadi mulai sebentar itu saya pulang, saya akan membuat materi dari PowerPoint, membuat video pembelajaran secara singkat dan akan mengkombinasikan pembelajaran dengan menggunakan gadget tentunya. Wow, luar biasa ya setelah sepulang ini ya. Iya, iya Bu, Terus, iya. oke. Kira-kira siapa yang akan membantu Pak Hendro dalam membantu untuk mencapai komitmennya Pak Hendro ini? Mungkin guru TIK Pak, Bu. Bapak Juan, karena saya tahu Bapak Juan mahir dalam dunia internet. Itu kira-kira Bu. Oke, luar biasa ya pemaparan Pak Hendro tadi. Jadi, iya betul sekali Pak Hendro. Saya rasa apa yang tadi menjadi komitmen Pak Hendro ini mampu untuk melaksanakan rencana ini ya. Jadi Iya, terus iya, semangat Pak Hendro, iya. tetap Terima kasih Bu. semangat. Iya, Terima iya. kasih Terima juga kasih. atas waktunya. Iya. Sama-sama.